Masya Allah. Subhanallah mas, wangi banget mas. Nih, wangi banget kan mas Evi kan? Masya Allah, wangi banget baunya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Las-Las, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan saya bareng sama Mas Evi. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat, baik mak. Alhamdulillah. Oh ya mas Evi, ini kok bau wangi yang tadi nggak kecium lagi ya mas? Iya mbak. Padahal Mbak baunya mbak. iya teman-teman, jadi itu tadi nih sebelum saya opening nih ya, itu saya waktu jalan ini tuh sebenarnya ada setapak kecil ya teman-teman ya. Ini juga kebun milik warga karena ini sering dilalui sama warga sekitar sini teman-teman. Nah ini tadi waktu saya masuk ke area sini nih teman-teman, ada bau wangi dan wanginya itu bukan wangi yang sembarang wangi yang kayak bunga ataupun parfum gitu, enggak ya mas Evi ya. Ini tuh wanginya beda teman-teman, dan wanginya itu wangi banget. Saya juga baru pertama kali loh teman-teman mencium bau wangi yang kayak gini ya mas Evi. Iya mbak. Iya, ini saya tanya sama mas Evi jujur ya, mas Evi pernah nggak cium bau yang kayak gini sebelumnya nih? Nggak pernah baik mak. Sama dong ya, baru pertama kalinya ini. Pertama kali. Nah ini teman-teman, dan ini tuh gimana ya, warga juga ada yang bilang ke saya, termasuk para pemilik kebunnya di sini. Ini itu udah beberapa bulan ya teman-teman ya, banyak sekali yang kayak mencium bau wangi ini. Awalnya mereka semua itu kayak mengira udah biasa aja gitu, biarin aja, yang penting kita gak digangguin, gak di ini gitu ya teman-teman ya. Cuma semakin kesini ini baunya semakin kayak tercium gitu teman-teman. Dan ada beberapa kali ya, ini nggak begitu sering tapi beberapa kali ada orang yang melihat ini kayak ada perempuan yang jalan di sekitar sini mas Evi teman-teman. Tapi waktu kayak orang yang lihat itu mau bertanya, itu tiba-tiba nggak ada teman-teman. Dan nggak ini juga sih, nggak itu juga ya, soalnya kalau misalkan nih ya teman-teman ya, ada orang yang lihat dan orang itu memang beneran orang, pastinya kan saling sapa gitu ya mas Evi ya. Iya baik. Apalagi ini itu di desa, jelas kalau di desa itu orang-orangnya itu semakin ramah gitu kan ya mas. Nah ini tuh enggak, justru kayak jalan gitu, jalan terus sempat ada yang bertemu dengan dia itu diem aja. Tapi waktu misalnya saya lihat dia di sana diem aja tuh ya teman-teman ya, saya lihat sekilas terus saya balik lagi ke sini, ini udah nggak ada gitu teman-teman. Ini tuh kayak makin membuat warga yang di sini itu makin penasaran sebenarnya ya teman-teman ya, lebih ke penasarannya. Ini bau wangi ini itu dari mana? Padahal di sini itu nggak ada bunga, nggak ada apa-apa gitu teman-teman. Ini tadi aromanya ke sana ya Mas Evi ya? Kita ikutin aja ke sana coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya ini pekarangan milik warga juga nih teman-teman. Cuma mungkin yang punya orang kota kali ya, ini jarang dirawat tuh. Ini banget, terbanget. Ayo, mas, Iya baik mak. bau wanginya ada lagi nih mas. Iya mbak. Kecium kan? Iya baik mak. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Tapi emang wangi banget sih ya mas. Iya mbak. Masya Allah. Astagfirullahaladzim baik mak. Kenapa? Saya kayak lihat sesuatu baik mak. Astagfirullahaladzim. Itu maksudnya mas Evi balik-balik pohon. Astagfirullahaladzim. Coba mas samperin mas. Aroma wanginya dari sini mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Masya Allah. Subhanallah mas, wangi banget mas. Nih, wangi banget kan mas Evi kan? Kayak gini baik mak. Masya Allah, wangi banget baunya kamu. Iya mas, bener mas.
ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman berada di sini, pasti kalian bisa merasakan wanginya itu wanginya seperti apa. Ini wangi banget serius teman-teman. Tapi ini bukan manusia Mas Evi. Teman-teman, ini dia udah nggak ada, ini hanya arwah dia ya teman-teman ya. Tapi baunya ini wangi banget. Seharusnya kalau dia bisa mengeluarkan bau wangi yang seperti ini, dia itu udah tenang, nggak berada kayak di tempat ini gitu. Atau mungkin juga dia yang sering ini ya Mas Evi ya teman-teman ya, yang sering menyebarkan aroma wanginya ini tuh ke orang-orang yang ketika beraktivitas di sini ya Mas. Mukanya ini ya putih banget ya Mas. Iya, dari wajahnya itu kayak memancarkan cahaya cerah putih gitu teman-teman. Subhanallah. Kita tanyain aja langsung ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Oh, Mbak Lestari. Iya. Kenapa? Iya ya, tapi sebelumnya ini kenapa kamu itu masih berada di sini? Dulu semasa kamu masih hidup, kamu berbuat apa gitu? Dan bau kamu ini itu sangat wangi loh. Hah? Ini Mbak Lestari nggak bohongin saya? Astagfirullahaladzim. Oke, ini saya cerita dulu ke teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, ternyata ini namanya Mbak Lestari ya teman-teman ya. Jadi Mbak Lestari sempat cerita sedikit, katanya dulu itu sebenarnya nggak seperti ini Mas, pakaiannya itu nggak seperti ini teman-teman. Seperti apa Mbak Isma? Justru Mbak Lestari ini dulu berpakaian itu sangat terbuka. Bahkan dia itu bekerja sebagai seorang LC teman-teman. Teman-teman tahu kan itu pekerjaan yang seperti apa? Iya. Dan lebih ininya lagi ya teman-teman ya, Mbak Lestari ini juga pernah melayani seorang lelaki, bukan cuma 1 atau 2 kali teman-teman. Jadi itu udah kayak pekerjaan Mbak Lestari untuk mendapatkan uang gitu. Ini saya sebenarnya nggak percaya, kok bisa ya Mas ya pekerjaan seperti itu, tapi dia sekarang berpenampilan seperti ini dan dia mengeluarkan bau yang sangat harum. Iya. Ini terus lanjutannya bagaimana Mbak Lestari? Dari uang itu. Jadi setelah kekumpul, oh gitu. Yang penting kebutuhan Mbak Lestari dan keluarga itu tercukupi. Gimana? Berarti di situ Mbak Lestari sempat bertaubat dulu gitu, berhenti nggak melakukan hal itu lagi. Alhamdulillah kalau Mbak Lestari itu sadar dan Mbak Lestari masih diberikan kesempatan untuk bertaubat waktu Mbak Lestari itu masih hidup. Jadi ini teman-teman, Mbak Lestari itu bekerja sebagai yang tadi ceritakan itu ya. Nah, dia ketika mendapatkan uangnya sudah terkumpul banyak, dia pasti kan perlu kebutuhan untuk dirinya dan keluarga kan ya. Ini Mbak ini belum nikah teman-teman, untuk keluarganya. Dan uang sisanya itu selalu dikumpulkan oleh Mbak Lestari. Waktu terkumpul udah lumayan banyak, itu uang tersebut
diberikan ke panti asuhan, teman-teman. Diberikan ke panti asuhan. Terus di samping itu Mbak Lestari juga sering kayak memberikan uang walaupun sedikit ke anak yatim piatu, kayak gitu terus, teman-teman. Sampai akhirnya dia kayak merasa udah cukup, terus dia berhenti. Nah, di situ Mbak Lestari ini bertaubat. Dia kembali melakukan sholat. Dan waktu dia bertaubat ya, teman-teman ya, dia tuh menangis sejadi-jadinya ya, teman-teman ya. Dia menyadari dia itu udah melakukan ini banyak sekali kesalahan gitu ya, teman-temannya. Sampai gak lama kemudian Mbak Lestari ini diambil dengan keadaan yang alhamdulillah dia udah bertaubat, teman-teman. Dan di situ waktu dia ini meninggal ya, teman-teman ya, ini aroma wanginya itu udah menyebar sebelum dimakamkan nih, Mas Evi. Iya, sebelum dimakamkan kan jenazah kan dimandikan dulu ya, dibersihkan dulu gitu ya, teman-teman. Nah, waktu dibersihkan, dimandikan, itu udah baunya itu udah wangi banget. Sampai tetangganya itu bilang, ini kok bau wangi banget ya Pak, gitu, sama orang tuanya Mbak Lestari ini kok bau wangi banget. Kan biasa ya, namanya tetangga pasti jelas kayak julid atau gibahin dia ya, teman-teman ya. Karena dia itu dulu gak seperti itu, karena dia itu dulu bekerja kayak bisa dibilang kupu-kupu malam ya, teman-teman ya. Sering keluar malam, ini pakaian selalu terbuka. Nah, di situ tetangganya heran tuh, kok bau wangi gitu, teman-teman. Ini menurut saya ya, teman-teman ya, karena Mbak Lestari ini itu udah, yang pertama dia udah bertaubat. Terus di samping itu dia juga ingat kepada saudaranya, yaitu dia menyumbangkan uangnya itu untuk panti asuhan. Bahkan dia sering memberikan uang ke orang-orang yang gak mampu gitu ya, teman-teman ya. Makanya Mbak Ayu ini itu bisa mengeluarkan harum yang sangat wangi ini. Ini kayak sebuah pertanda ya, teman-teman ya. Kalau kayak gitu dia itu jelas banget pasti dia itu berada di surga. Tapi ini yang bikin saya janggal, kenapa Mbak Lestari ini tuh masih berada di sini ya, teman-teman ya. Iya, seharusnya kan udah tenang gitu ya, apalagi dia itu udah bertaubat gitu. Kenapa ke ayahnya? Ada apa memangnya? Ada lagi di mana? Di kamarnya Mbak Lestari. Oh, iya. Oh, kamu sering muncul juga ke ini mimpinya ayahmu, tapi nggak pernah direspon gitu. Iya. Gini, teman-teman, ternyata yang membuat Mbak Lestari ini itu beberapa bulan ini itu sering lewat sini itu mengeluarkan aroma yang harum. Ini itu sebenarnya karena Mbak Ayu ini ingin menyampaikan sesuatu ke ayahnya gitu, teman-teman. Padahal Mbak Ayu ini itu udah sering banget, hampir ini ya, tiap malam itu Mbak Ayu ini datang ke mimpinya ayahnya untuk memberitahukan bahwa di kamarnya itu ada uang. Nah, uang tersebut itu supaya kalau misalkan ayahnya mau pakai ya dipakai, kalau ayahnya nggak mau pakai ya diberikan ke panti asuhan lagi atau diberikan ke orang yang membutuhkan gitu, kata Mbak Ayu. Tetapi ayahnya ini tuh nggak ini, teman-teman, nggak merespon, kayak bodoh amat gitu, orang ini cuma mimpi gitu ya. Kan ada yang bilang mimpi itu bunga tidur ya, teman-teman ya. Tapi jangan salah, kadang mimpi juga sebuah pertanda, apalagi kalau mimpi itu terjadi malam hari
atau sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi ya teman-teman ya, itu bisa memberikan sebuah pertanda. Iya Mbak Ayuna, iya maaf Mbak Lestari. Nggak jauh dari sini, siapa namanya? Iya, nanti setelah ini saya cari alamatnya Mbak Lestari, dan semoga saja saya bisa langsung bertemu dengan ayah Mbak Lestari ya. Iya, sekarang Mbak Lestari, iya, ya teman-teman, ini kita bantuin doa aja buat Mbak Lestari ya, supaya Mbak Lestari itu semakin tenang, dan insya Allah saya akan bantuin Mbak Lestari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, saya nggak memberitahukan siapa nama dari ayahnya Mbak Lestari itu, dan saya juga nggak memberitahukan ini lokasinya di mana, soalnya saya takut terjadi kesalahpahaman. Dan kalau misalkan kalian yang lihat video ini tahu teman kalian yang ada namanya Lestari, dia dulunya bekerja yang tadi saya ceritakan, tolong dimaafkan semua kesalahannya semasa dia masih hidup ya teman-teman ya. Dan ini tuh Mas Evi, nanti saya kan udah ada namanya orang tua Mbak Lestari ini ya, kita cari, katanya nggak jauh dari sini rumahnya. Pantas aja dia itu sering kayak berjalan lewat sini. Tapi ya memang betul teman-teman, di sana ada desa ya Mas. Iya, di sana itu ada desa teman-teman. Sebenarnya desanya itu nggak begitu besar teman-teman, tapi memang ada di sebelah sana juga. Iya ada, ini cuma perkebunan milik warga gitu teman-teman, tapi masih ada 2 desa gitu teman-teman. Ini juga buat teman-teman ya, kalau misalkan kita dapat mimpi yang sekiranya itu mimpinya itu udah berkali-kali kok mimpi itu terus yang sama, kita boleh kayak misal kita di mimpi itu coba buka lemari atau gimana, ini contoh ya dari kakek atau siapa kerabat kalian, intinya coba kalian lakukan, siapa tahu di situ ada yang memang. Kenapa Mas? Tadi ada yang terbang besar, bagaimana? Ah, Apa ya? Apa burung ya? iya burung kali Mas Evi. Soalnya ini kalau di area sini itu hanya ada gangguan yang tadi aja, yang sosoknya itu bawanya banget. Kalau hal yang lain itu kayak masih aman gitu. Tuh, ada suara hewan lagi kan Mas Evi? Ini karena ini tuh jarang banget dirawat, ini aja masih berantakan kayak gini teman-teman. Jadi banyak sekali kayak hewan-hewan yang ini. Dan ini tuh saya sama Mas Evi harus segera cari ya teman-teman ya alamat tersebut, supaya si Mbak Lestari ini tuh jauh lebih tenang di sana, karena dia hanya ingin memberitahukan kepada ayahnya, siapa tahu ayahnya itu membutuhkan uang tersebut, karena di kamarnya itu ada sejumlah uang yang lumayan banyak yang sudah sengaja dikumpulkan sama si Mbak Lestari ini. Ya kalau misalkan ayahnya nggak mau menggunakan, ya nanti bisa kita bantu untuk diberikan ke panti asuhan, dan kita manfaatkan uang itu dengan baik gitu ya teman-teman ya. Ini saya juga berpesan dan kita saling doakan aja ya, semoga kita pada saat meninggal itu dalam keadaan yang husnul khatimah teman-teman, supaya kita lebih tenang gitu ya teman-teman ya. Ini Mas Evi, kita langsung lanjut aja ke seberang sana ya, ke desa sebelah ya. Iya baik Mak. Iya, ini kamera mau standby aja atau mau ditutup? Ya, mending tutup aja deh baik Mak. Iya udah oke. Ini saya tutup aja ya, mungkin biar Mas Evi lebih mudah nggak bawa-bawa kamera ya Mas ya, takut jatuh ya. Gampang lah nanti kalau ada sesuatu yang penting. Ya langsung standby, soalnya ini jalannya juga masih lumayan jauh teman-teman. Jadi sekarang saya sama Mas Evi pamit undur diri dulu, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Mas. Baik Mak.